warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Rasya Sadria, mahasiswi dari program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dasar mata kuliah pengendalian hayati dengan dosen pengampu Bu Syafrina Sari Lubis, MSI. Nah, pada video kali ini kami ditugaskan untuk memperkenalkan komunitas pertanian yang terdapat di kampung halaman kami masing-masing. Yang mana pada video kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian apa komunitas pertanian yang terdapat di kampung saya, yaitu di Nasadaya, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara. Para masyarakat di kampung ini didominasi dengan bermata pencaharian sebagai petani, dikarenakan tanah yang terdapat di kampung ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai lahan bercocok tanam. Oleh karena itu, di sepanjang perjalanan banyak ditumbuhi pepohonan yang asri. Di sepanjang perjalanan ini merupakan lahan milik warga setempat yang tidak ditinggali, namun dijadikan sebagai lahan untuk memperoleh hasil tanam. Tanaman yang ditanam oleh para masyarakat di lahan perkebunan mereka bermacam-macam tanaman, dari tanaman tahunan, bulanan, hingga tanaman yang tak hingga, seperti sawit, getah karet, nanas, kelapa, pepaya, rambutan, mangga, durian, pete, pisang, dan masih banyak lainnya. Dari sekian banyak tanaman yang terdapat di kampung ini, namun ada komoditas pertanian yang memang banyak dikelola oleh warga setempat, yaitu padi, sawit, dan getah karet. Warga di sini hampir semuanya memiliki sawah untuk dikelola. Selain itu, mereka juga memiliki pohon sawit dan pohon karet. Nah, dikarenakan sawah dan pohon sawit sudah menjadi komoditas pertanian yang sering dijumpai, maka saya akan memperkenalkan kepada kalian komoditas pertanian di kampung saya, yaitu pohon karet. Pohon karet atau juga disebut dengan pohon para. Tanaman karet merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Habitat dari tanaman ini merupakan pohon dengan tinggi tanaman dapat mencapai 15-20 meter. Tanaman karet memiliki sifat gugur daun sebagai respon tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan atau kekurangan air atau pada masa musim kemarau. Tanaman karet juga memiliki sistem perakaran yang ekstensif atau menyebar cukup luas sehingga tanaman karet dapat tumbuh pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan. Tanaman karet memiliki masa belum menghasilkan selama 5 tahun dan sudah mulai dapat disadap pada awal tahun ke-6. Secara ekonomis, tanaman karet dapat disadap selama 15-20 tahun. Kulit pohonnya akan digerus secara melingkar menurun agar getah yang keluar lebih cepat mengalir, dan di bawahnya akan diletakkan batok kelapa atau wadah penampung lainnya. Nah, agar getah karetnya menggumpal dan tidak lengket, maka ditambahkan air cuka. Proses penggerusan dilakukan selama 2 hari sekali agar getahnya lebih banyak dihasilkan. Nah, dalam waktu seminggu, getah karet pun siap untuk dipanen. Nah, untuk mempermudahkan pengumpulan getah karet, maka diperlukan ember sebagai tempat penampungan getah karet. Nah, getah yang diperoleh akan dijual ke toko karet untuk diperjualbelikan ke pabrik pengolahan karet, yang mana getah karet ini nantinya akan diolah menjadi bahan dasar karet seperti karet gelang, ban, dan bahan dasar lainnya yang bersifat lentur. Pohon karet juga mempunyai hama tanaman perusak layaknya pohon pada umumnya, yaitu hama tanaman yang berupa cendawan Botrytis theobrome, yang mana ini merupakan cendawan atau penyakit yang menyebabkan busuknya pada pangkal batang. Jamur ini memiliki badan buah penghasil spora dalam jumlah banyak yang terdapat di kulit batang yang terinfeksi. Spora akan menyebar karena angin atau hujan untuk menginfeksi tanaman yang sehat lainnya. Nah, penyakit busuk pangkal batang lebih sering menyerang tanaman karet muda yang siap disadap. Nah, munculnya penyakit busuk pada pangkal batang dipicu oleh kondisi tanaman yang jelek akibat kekurangan air karena musim kemarau yang berkepanjangan atau tanaman terluka oleh alat-alat pertanian. Spora cendawan ini akan berkembang pada kelembaban tinggi dan suhu udara yang rendah. Nah, gejala dari serangan penyakit busuk pangkal batang ini mengakibatkan di bagian pangkal batang kulit terlihat kering dan pecah-pecah sehingga akan berwarna kehitaman. Bagian kayu rusak dan menjalar ke atas sehingga mengakibatkan gugurnya daun dan patahnya percabangan pohon. Nah, untuk mengendalikan hama penyakit pada tanaman karet yang disebabkan oleh cendawan,
para masyarakat setempat menggunakan fungisida sebagai pestisida dalam mengontrol kulit busuknya pada pangkal batang yang bernama antrakol. Nah, itulah komoditas pertanian yang terdapat di kampung halaman saya, yaitu di Menasadaya, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara. Sekian video komunitas pertanian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.